Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di setiap video selalu ada satu potongan ilmu yang bisa membuka pintu takdirmu. Bayangkan, jika selama ini ada sesuatu dalam hidupmu yang terasa tertahan, rezeki yang seret, hati yang gelisah, atau jalan hidup yang tak kunjung jelas, mungkin bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena ada satu rahasia batin yang belum tersentuh. Dan di video ini, kamu akan merasakan sendiri bagaimana satu amanah ilmu, satu zikir halus, bisa mengubah cara hatimu membaca arah hidup. Tetap bersama saya sampai akhir, karena bagian paling penting bukan pada kata-katanya, tapi pada getaran yang akan sampai ke dalam kesadaranmu. Mari kita mulai. Bab 1. Saat hati menjadi lidah yang tidak pernah diam. Di antara keheningan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ada satu momen ketika hati mulai berbicara tanpa suara. Ia tidak menunggu bibir bergerak, tidak menunggu pikiran menyusun kalimat. Ia hanya mengalir sebagai getaran halus yang terus menyebut nama Allah, meski manusia tidak menyadarinya. Ketika keadaan ini muncul, seseorang seolah merasakan kehidupan yang berbeda, lebih tenang, lebih dalam, dan lebih jujur. Inilah titik awal zikir para kekasih Allah. Bukan dari hafalan, bukan dari panjangnya bacaan, tetapi dari detik ketika hati menjadi peka terhadap kehadirannya. Zikir yang muncul dari hati tidak pernah memaksa. Ia tidak menuntut seseorang menjadi sempurna terlebih dahulu. Justru zikir ini datang pada hati yang lembut, hati yang lelah mencari alasan di luar, hingga akhirnya menemukan bahwa satu-satunya tempat kembali adalah Allah sendiri. Para aulia mengajarkan bahwa ketika hati mulai hidup, ia akan menyebut namanya dengan alami, sebagaimana tubuh bernapas tanpa diperintah. Seakan ada pintu yang terbuka dari dalam, membiarkan cahaya masuk dan membersihkan segala rasa gelisah yang terpendam. Orang yang pernah merasakan getaran ini tahu bahwa zikir hati berbeda dengan zikir lisan. Zikir lisan bisa berhenti ketika seseorang sibuk atau lupa, tetapi zikir hati berjalan tanpa terputus, bahkan saat seseorang berbicara, bekerja, atau tertidur. Para aulia menyebut kondisi ini sebagai hidup dalam pengawasan Allah. Sebuah kesadaran bahwa dia berada dekat, bahkan lebih dekat dari yang dapat dipahami akal. Dari sinilah muncul ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh dunia. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berasal dari kedalaman ruhani yang telah tersentuh oleh cahayanya. Saat zikir hati mulai tumbuh, seseorang mungkin merasakan perubahan halus dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar tanpa menyadari kapan hal itu tumbuh. Ia lebih mudah memaafkan, lebih mudah menahan amarah, lebih peka terhadap bisikan kebaikan. Zikir itu seperti aliran lembut yang menghaluskan tepi-tepi kasar di dalam diri. Para aulia mengatakan bahwa tanda hati sedang berzikir adalah ketika seseorang mulai merasa bersyukur pada hal-hal kecil, mulai merasakan kehadiran Allah meski tidak sedang beribadah secara formal. Seolah ada tangan lembut yang menuntunnya kembali setiap kali ia hampir tersesat. Dan pada akhirnya, zikir hati membawa seseorang kepada kedekatan yang tidak tergantung pada waktu maupun tempat. Ia bisa merasakannya saat duduk sendiri, saat menatap langit malam, bahkan saat berada di tengah keramaian. Di sanalah seseorang memahami bahwa zikir para aulia bukanlah amalan yang harus dicari di luar, tetapi keadaan batin yang tumbuh dari dalam. Ketika hati telah menjadi lidah yang tidak pernah diam, dunia mungkin melihat seseorang yang biasa saja, tetapi langit menyaksikan seorang hamba yang tidak pernah berhenti menyebut nama Tuhannya. Bab 2. Zikir yang mengalir dari alam cahaya. Ada saat tertentu ketika zikir tidak lagi terasa sebagai usaha manusia, tetapi sebagai aliran lembut yang turun dari tempat yang lebih tinggi, seakan berasal dari sumber cahaya yang tidak pernah padam. Para aulia memahami bahwa zikir yang paling murni bukanlah yang diucapkan oleh lidah, tetapi yang mengalir seperti sinar dari alam malakut, sebuah alam halus yang dipenuhi oleh tasbih para malaikat. Di sana, setiap partikel, setiap denyut waktu, setiap gerak cahaya terus bertasbih tanpa henti. Dan ketika seorang hamba mulai tersentuh oleh aliran itu, zikirnya berubah. Ia tidak lagi memaksa, tidak lagi melelahkan,
tetapi menjadi gerakan alami sebagaimana air yang mengikuti arusnya. Para kekasih Allah sering tampak tenang, namun di balik ketenangan itu ada getaran yang tidak terlihat oleh mata biasa. Getaran ini berasal dari hubungan mereka dengan alam cahaya, sebuah hubungan yang tidak diperoleh dari banyaknya bacaan, tetapi dari kesucian hati yang dijaga. Allah menurunkan ilham kepada hati yang bersih, dan ilham itu sering berbentuk dorongan halus untuk mengingatnya. Itulah mengapa para aulia bisa berzikir dalam keadaan apapun, tanpa harus menutup mata atau menyingkir dari keramaian. Karena zikir mereka bukan berasal dari luar, tetapi dari pancaran cahaya yang mengalir ke dalam diri. Kadang, zikir dari alam cahaya itu turun dalam bentuk rasa haru yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Seseorang bisa sedang berjalan atau bekerja, lalu tiba-tiba dadanya terasa hangat, seolah disentuh oleh sesuatu yang lembut. Air mata turun tanpa dipaksa, bukan karena sedih, melainkan karena merasakan kelembutan Tuhan menyentuh ruhnya. Para aulia menyebut ini sebagai nafahat, hembusan rahmat yang datang dari alam cahaya. Dan tidak semua hamba dapat merasakannya, kecuali mereka yang hatinya mulai terhubung pada tasbih langit. Saat malam menggulung dunia dengan keheningan, zikir dari alam cahaya terasa lebih kuat. Para kekasih Allah sering merasakan seakan ada gelombang halus yang melintas di dada mereka, membawa ketenangan yang dalam. Mereka bisa tertidur, namun ruh mereka tetap terjaga dalam arus tersebut. Itulah sebabnya para aulia bangun dengan wajah bercahaya, seolah mereka baru kembali dari perjalanan ruhani yang tidak dialami oleh manusia biasa. Pada momen-momen seperti itu, dunia tampak ringan dan segala urusan terasa mudah diserahkan kepada Allah. Jika engkau pernah merasakan keheningan yang tidak biasa ketika menyebut nama Allah, sebuah keheningan yang bukan kosong, tetapi penuh, ketahuilah bahwa itu adalah sentuhan kecil dari alam cahaya. Ia datang untuk mengingatkanmu bahwa zikir bukan hanya suara, tetapi hubungan. Dan hubungan itu akan semakin kuat ketika engkau membuka hatimu, bukan sekadar lidahmu. Dengan demikian, engkau sedang melangkah menuju zikir para aulia, zikir yang tidak datang dari bumi, tetapi mengalir dari langit. Bab 3. Rahasia nafas yang membawa nama Allah. Ada rahasia yang para aulia jarang ungkapkan dengan kata-kata, karena ia hanya bisa dipahami dengan rasa, bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas manusia sebenarnya membawa nama Allah. Ketika seseorang mulai sadar akan hal ini, zikir tidak lagi menjadi amalan terpisah yang dilakukan pada waktu tertentu, tetapi berubah menjadi denyut kehidupan yang menyatu dengan keberadaannya sendiri. Para kekasih Allah menyebutnya sebagai zikir nafas, tasbih yang berlangsung bahkan ketika tubuh lelah, ketika lisan diam, dan ketika pikiran tidak mampu menyusun doa apapun. Nafas menjadi saksi paling setia yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Para aulia tidak memaksakan zikir ini. Mereka tidak mengatur nafas secara sengaja atau memaksa pola tertentu. Sebaliknya, mereka menyerahkan diri pada aliran alami yang Allah ciptakan dalam tubuh mereka. Dalam keheningan terdalam, mereka menyadari bahwa tarikan nafas membawa zikir hu, dan hembusan nafas membawa Allah, meskipun tanpa suara. Inilah yang disebut para mursyid sebagai zikir tanpa huruf dan tanpa suara. Sebuah zikir yang hanya muncul ketika hati telah tunduk sepenuhnya. Nafas mereka menjadi jembatan antara alam jasad dan alam roh, membuat setiap detik penuh makna meski tidak diungkapkan. Seseorang yang mulai merasakan zikir nafas akan menemukan bahwa beban hidupnya perlahan berkurang. Bukan karena beban itu hilang, tetapi karena dirinya menjadi lebih lapang untuk menerimanya. Zikir nafas melunakkan kekerasan batin, merendahkan kesombongan, dan membersihkan gumpalan-gumpalan gelisah yang menutup kesadaran. Bahkan tanpa mengucapkan satu kalimat pun, dadanya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih tenang. Para aulia mengatakan bahwa ketika zikir mulai mengalir lewat nafas, berarti cahaya Allah sudah mulai bekerja dari dalam diri. Di dalam khalwat atau saat sunyi, rahasia ini terasa semakin nyata. Nafas para aulia seolah memiliki ritme yang selaras dengan ketenangan alam. Mereka duduk diam, tidak bergerak, namun energi lembut memancar dari tubuh mereka seperti gelombang yang tidak terlihat.
Murid yang mendekat sering merasakan dadanya menjadi luas, pikirannya mereda, bahkan tanpa diberi nasihat apapun. Semua itu terjadi karena mereka tanpa sadar ikut tersambung pada arus zikir nafas sang guru, arus yang turun dari langit dan mengalir melalui ruh yang bersih. Jika engkau ingin mulai memasuki rahasia ini, cukup lakukan satu hal. Sadari nafasmu, bukan untuk mengubahnya, tetapi untuk merasakan bahwa ia tidak pernah kosong. Tanamkan dalam dirimu rasa bahwa Allah sedang dekat, sangat dekat, melebihi kedekatan apapun yang kau kenal. Dengan kesadaran itu, perlahan engkau akan menemukan bahwa setiap tarikan nafas adalah undangan untuk kembali kepadanya. Dan setiap hembusan nafas adalah penyerahan yang menenangkan. Dari sinilah zikir para aulia bermula, dari nafas yang mengenal Tuhannya. Bab 4. Zikir yang membuka tabir antara dunia dan sirna. Ada satu keadaan batin yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah masuk ke dalam keheningan terdalam. Keadaan ketika hati seolah berdiri di antara dua dunia, merasakan denyut bumi, namun dalam waktu yang sama juga merasakan bisikan langit. Para aulia menyebutnya sebagai maqam al-bainiyah, tempat di mana zikir tidak lagi diucapkan oleh lisan, tetapi muncul sebagai aliran cahaya yang bergerak dari rahasia hati menuju titik kesadaran yang paling halus. Dalam keadaan ini, setiap lafaz Allah yang lahir bukan seperti suara, melainkan seperti tirai tipis yang tersingkap. Dan ketika tirai itu tersingkap, rahasia kecil tentang keberadaan pun ikut tersingkap. Bukan melalui penjelasan, tetapi melalui rasa yang menekan halus di dalam dada. Seolah dunia berhenti berputar sejenak hanya untuk memberi ruang bagi cahaya yang turun. Ketika zikir memasuki lapisan hati yang lebih dalam, manusia mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi menyebut nama Allah, melainkan yang disebut itu sedang menyebut dirinya. Ini bukan konsep teologis, bukan pula teori yang dapat dipaparkan dalam kitab, tetapi pengalaman batin yang hanya muncul ketika seseorang benar-benar menyingkirkan segala bentuk pamrih dari ibadahnya. Pada tahap ini, para aulia berkata bahwa rahasia antara hamba dan Tuhannya tidak lagi memiliki batas. Yang tersisa hanya getaran halus yang menyadarkan bahwa seluruh hidupnya selama ini hanyalah perjalanan panjang menuju satu titik. Kembali mengenali siapa yang menjadi sumber dari segala geraknya, dari segala diamnya, dari setiap hembusan napas yang keluar tanpa pernah ia sadari. Namun untuk mencapai keadaan ini, hati harus terlebih dahulu dimurnikan dari bayangan dunia yang terus menempel. Bayangan berupa rasa ingin dipuji, ingin diakui, ingin terlihat lebih suci daripada orang lain. Semua itu adalah tabir yang membius hati hingga tidak mampu merasakan kelembutan zikir yang sesungguhnya. Para aulia mengajarkan bahwa zikir tanpa penyucian hati hanyalah suara, tetapi zikir yang disertai kerendahan diri adalah cahaya. Dan ketika cahaya itu mulai memasuki ruang batin, ia tidak hanya membuat hati terang, tetapi juga membuka jalan untuk melihat apa yang sebelumnya tertutup oleh kabut diri. Karena itu mereka berkata, orang yang berzikir tidak akan pernah benar-benar melihat Allah, sebelum ia melihat betapa banyak tabir yang masih menutup dirinya sendiri. Dalam perjalanan ini, seseorang akan belajar bahwa zikir bukanlah upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi melepaskan sesuatu. Melepaskan rasa memiliki, melepaskan kegelisahan, melepaskan ketakutan, melepaskan ambisi terhadap dunia. Karena ketika hati penuh dengan sesuatu selain Allah, maka tidak ada ruang tersisa bagi cahayanya untuk turun. Dan saat ruang itu dibersihkan, bukan melalui paksaan tetapi melalui kepasrahan yang lembut, maka zikir akan bergerak sendiri, seperti air yang mengalir tanpa pernah diperintah. Ia menemukan jalannya dan ia mencari sumbernya. Inilah mengapa para aulia selalu tampak tenang, bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tetapi karena di dalam diri mereka ada arus zikir yang tidak pernah padam, yang selalu menenangkan gelombang batin sebelum gelombang itu sempat membesar. Pada akhirnya, bab ini mengajak kita memahami bahwa tabir antara manusia dan Tuhannya tidak pernah tebal. Yang membuatnya tampak tebal hanyalah kesibukan kita dengan dunia dan diri. Zikir bukanlah alat untuk menembus tabir itu, melainkan cara untuk mengingat bahwa tabir itu sebenarnya rapuh. Saat zikir dilakukan dengan hati yang lembut, penuh rasa tunduk,
dan tanpa keinginan untuk mendapatkan apapun selain keridhaannya, maka tabir itu mulai menipis dengan sendirinya. Dan ketika ia menipis, seseorang mulai melihat, bukan dengan mata kepala, bukan pula dengan imajinasi, tetapi dengan rasa terdalam, bahwa yang selama ini ia cari sebenarnya sudah sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Bab ini hanyalah pintu. Perjalanan sesungguhnya dimulai ketika seseorang berani menyingkap tabirnya sendiri. Bab 5. Zikir yang menyalakan cahaya dalam tulang belakang. Ada satu rahasia yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka, bahkan di kalangan para pencari jalan batin, bahwa zikir yang benar-benar meresap tidak hanya memenuhi hati, tetapi juga menghidupkan titik-titik halus di sepanjang tulang belakang manusia. Para aulia menyebutnya sebagai susunan cahaya yang tersimpan, seperti ruas-ruas yang menunggu dipanggil oleh nama Allah. Ketika zikir dilafalkan dengan hati yang tenang, penuh keikhlasan, dan tanpa beban dunia, maka getaran itu tidak berhenti di dada. Ia turun perlahan, memasuki pusat-pusat ruhani yang terhubung langsung dengan struktur batin seseorang. Pada saat itu, seseorang merasakan seolah tubuhnya mulai menyala dari dalam, bukan dalam bentuk cahaya fisik, tetapi sebagai panas lembut yang menenangkan, membuatnya sadar bahwa zikir telah memasuki wilayah yang selama ini terlupakan. Di makam ini, zikir bukan lagi sebuah bacaan, melainkan aliran energi yang bergerak dari hati menuju tulang belakang, naik dan turun dengan ritme yang hanya dipahami oleh ruh. Ada kalanya seseorang merasakan getaran halus, seperti desir angin yang lewat di dalam tubuhnya sendiri. Ada pula yang merasakan ketenangan mendalam, seolah seluruh tegangannya larut begitu saja tanpa sebab. Para aulia mengatakan bahwa ketika zikir menyentuh titik-titik ini, ia akan membuka pintu rahasia kesadaran, tempat seseorang mulai merasakan bahwa dirinya bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tetapi rangkaian cahaya yang ditiupkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan. Dan saat kesadaran ini muncul, seseorang mulai memahami betapa agungnya kalimat zikir yang ia ucapkan selama ini. Namun tidak semua orang dapat merasakannya secara langsung. Cahaya dalam tulang belakang hanya dapat bangkit ketika hati telah dilunakkan dan dibersihkan dari ketegangan dunia. Ketika seseorang masih dikuasai kecemasan, amarah, iri atau ambisi yang tak terarah, maka aliran cahaya itu terhenti sebelum sempat turun. Inilah sebabnya para aulia sangat menekankan adab, ketenangan, dan kejujuran hati sebelum memasuki zikir yang lebih dalam. Mereka berkata, cahaya tidak turun ke tempat yang masih penuh gelap, dan gelap yang mereka maksud bukanlah dosa besar, melainkan kekacauan kecil yang kita pelihara tanpa sadar, kegelapan di sudut hati yang membuat refleksi cahaya sulit untuk memancar. Ketika zikir mulai mengalir tanpa hambatan, seseorang akan merasakan perubahan halus dalam cara ia memandang hidup. Kekuatan batin tumbuh bukan dari keangkuhan, tetapi dari kejernihan. Ia mulai memahami bahwa setiap ujian yang datang hanyalah gerakan kehidupan yang ingin membawanya lebih dekat kepada Tuhannya. Dan aliran cahaya yang bergerak dari tulang belakang ke hati membuatnya mampu menghadapi semuanya dengan ketenangan yang hampir mustahil dijelaskan. Dari sinilah muncul para manusia yang wajahnya tampak teduh, kata-katanya lembut, dan langkahnya selalu membawa ketenangan, karena mereka membawa barisan cahaya yang terus menyala dalam dirinya. Bab ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia bukan sekadar wadah fisik, tetapi sebuah struktur ruhani yang penuh dengan rahasia. Zikir bukan hanya ibadah lisan, tetapi juga kunci yang mampu mengaktifkan bagian-bagian terdalam dari keberadaan kita. Ketika kita berzikir dengan benar, tulang belakang yang menjadi poros keseimbangan tubuh dan ruh menjadi tempat turunnya cahaya. Dan ketika cahaya itu benar-benar hidup, maka seseorang mulai melihat dunia bukan dengan mata, tetapi dengan nur yang memancar dari dalam dirinya. Di titik inilah perjalanan menuju bab selanjutnya dimulai. Perjalanan untuk memahami bagaimana cahaya itu mengubah seluruh arah hidup manusia. Bab 6. Saat zikir menembus langit kesadaran. Ada satu fase dalam perjalanan ruhani ketika zikir tidak lagi terasa sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia, tetapi berubah menjadi aliran yang bergerak sendirinya,
seolah ada tangan lembut yang menggenggam hati dan menuntunnya naik menuju langit kesadaran. Para aulia menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah lama dibimbing. Hanya saja ia baru sekarang mampu merasakannya. Dalam keadaan ini, zikir menjadi seperti pintu yang membuka keheningan yang bukan hening biasa, hening yang hidup, hening yang bergetar, hening yang penuh rahasia. Dan ketika seseorang masuk ke dalamnya, ia merasakan bahwa seluruh pikirannya yang riuh mendadak mereda, seperti debu yang perlahan jatuh saat angin berhenti berhembus. Pada kondisi itu, hati menjadi sangat peka. Setiap getaran kecil terasa seperti pesan yang datang dari tempat yang jauh namun dekat, dari langit tetapi masuk melalui dada. Seseorang akan merasakan bahwa zikir yang ia lantunkan tidak hanya bergerak di permukaan batin, tetapi menembus lapisan-lapisan kesadaran yang selama ini ia anggap tidak ada. Lapisan-lapisan itu adalah seperti awan yang menutupi matahari. Ketika zikir menembusnya, cahaya yang selama ini tertutup menjadi tampak. Para aulia mengatakan bahwa titik ini adalah awal dari Fathul Basirah, terbukanya penglihatan batin, bukan untuk melihat yang gaib, tetapi untuk melihat apa yang nyata namun selama ini terabaikan. Yang terlihat bukanlah sesuatu di luar, tetapi sesuatu di dalam. Bagaimana Allah selalu hadir, namun manusia selalu lupa. Namun bagi yang belum pernah memasuki keadaan ini, semua ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang terlalu tinggi. Padahal kenyataannya sangat sederhana. Manusia hanya perlu membersihkan hati dari ketergesaan. Karena ketergesaan itulah yang membuat zikir terhenti pada permukaan, tidak pernah masuk ke kedalaman. Para aulia mengajarkan bahwa semakin seseorang tergesa, semakin kabur ia melihat jalan batin. Semakin ia pelan, semakin lebar pintu ketenangan terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, zikir yang tadinya hanya suara lisan berubah menjadi cahaya batin. Cahaya itu merasuk pelan, membuat seseorang merasakan bahwa ada ruang luas dalam dirinya. Ruang yang selama ini terdesak oleh pikiran, ketakutan, keinginan, dan beban hidup yang menumpuk tanpa henti. Ketika zikir telah menembus langit kesadaran, seseorang akan merasa bahwa seluruh hidupnya berubah arah. Bukan karena ia berpindah tempat, tetapi karena cara ia melihat menjadi berbeda. Masalah yang dulu terasa besar menjadi kecil, dunia yang dulu menakutkan menjadi sekadar tempat singgah, dan waktu yang dulu terasa sempit menjadi longgar seperti hamparan padang yang luas. Ia tidak lagi terikat pada apa yang hilang atau apa yang belum ia dapatkan. Ia tidak lagi memaksa hidup berjalan seperti yang ia rencanakan. Sebaliknya, ia mulai mengikuti arus lembut yang dibimbing oleh zikir. Dan arus itu selalu menuju kedamaian, selalu menuju Allah, selalu menuju ke dalam diri yang sesungguhnya. Bab ini mengajak kita memahami bahwa zikir yang benar tidak hanya membuat hati tenang, tetapi juga membuka cakrawala kesadaran yang jauh lebih luas daripada yang bisa dibayangkan akal. Ketika zikir naik, kesadaran ikut naik. Ketika kesadaran naik, seseorang mulai melihat bahwa dunia bukanlah sesuatu yang harus ia genggam mati-matian. Dunia hanyalah perjalanan, sedangkan yang abadi adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan ketika hubungan itu terasa, meski hanya sekejap, maka seluruh perjalanan hidup terasa seperti mendapat arah baru. Arah yang tidak lagi ditentukan oleh keinginan manusia, tetapi oleh cahaya yang turun dalam zikir yang paling dalam. Bab berikutnya akan membawa kita lebih jauh, menuju tempat di mana zikir berubah menjadi napas kehidupan itu sendiri. Bab 7, zikir yang turun menjadi nafas kehidupan. Ada satu kedalaman zikir yang hanya disentuh oleh mereka yang benar-benar tenggelam dalam ingatan terhadap Allah. Kedalaman ketika zikir tidak lagi terpisah dari napas, tetapi menyatu menjadi satu arus yang bergerak tanpa henti. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi merasa bahwa ia sedang berzikir. Zikir itu sendirilah yang hidup di dalam dirinya. Nafas masuk membawa ketenangan, dan nafas keluar membawa segala kegelisahan pergi. Para aulia menyebut keadaan ini sebagai nafasi zikri, yaitu ketika nama Allah menjadi denyut napas yang terus berdetak, bahkan tanpa disadari oleh pikiran. Hati menjadi begitu lembut, begitu peka, hingga setiap hembusan terasa seperti panggilan rahasia untuk kembali padanya. Di
Disinilah manusia mulai memahami bahwa zikir bukanlah aktivitas tertentu pada waktu tertentu, melainkan keadaan batin yang berlangsung tanpa putus. Ketika zikir telah menyatu dengan napas, manusia akan merasakan seolah dirinya sedang dibimbing oleh arus yang pelan namun kuat. Setiap tarikan napas membawa perasaan bahwa ia sedang mengambil kekuatan dari sumber yang tidak pernah habis. Dan setiap hembusan napas membawa kesadaran bahwa dunia yang selama ini membebaninya ternyata tidak perlu ia pikul sendirian. Para aulia mengajarkan bahwa zikir yang hidup dalam napas akan membawa seseorang kepada keseimbangan yang mendalam, seperti ombak yang selalu kembali ke pantai tanpa pernah kehilangan arah. Tak ada lagi rasa tersesat, tak ada lagi kegelisahan tanpa bentuk. Yang ada hanyalah aliran lembut yang terus membimbing hati agar tetap dekat dengan cahaya Tuhannya. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi melihat zikir sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan. Seperti tubuh membutuhkan air, hati membutuhkan ingatan kepada Allah untuk tetap hidup. Dan ketika zikir telah masuk ke dalam napas, manusia mulai merasakan hubungan yang lebih halus dengan penciptanya. Hubungan yang tidak diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dirasakan dalam setiap detik kehidupannya. Setiap langkah, setiap pandangan, setiap keputusan, semuanya dipenuhi oleh rasa kesadaran bahwa ia sedang diperhatikan dan dijaga. Inilah titik ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini tidak pernah sendiri, bahwa ada kekuatan yang selalu mengalir melalui dirinya, meski ia sering tak menyadarinya. Perubahan nyata akan tampak dalam sikap dan perilakunya. Mereka yang napasnya telah bersatu dengan zikir akan membawa ketenangan kemanapun mereka pergi. Wajah mereka tampak damai, seakan ada cahaya lembut yang turun dari dalam. Kata-katanya tidak lagi melukai, karena batinnya telah dilunakkan oleh alunan zikir yang tidak pernah berhenti. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar dunia, karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pencapaian lahir. Ketika seseorang berada pada tahap ini, dunia tidak lagi menjadi pusat kehidupannya. Yang menjadi pusat adalah hubungan antara dirinya dan Allah. Hubungan yang terus diperkuat oleh napas yang berzikir. Bab ini mengingatkan kita bahwa puncak dari zikir bukanlah banyaknya ucapan, tetapi kedalaman penyatuan. Zikir yang sejati bukan hanya keluar dari bibir, tetapi lahir dari napas yang tidak pernah terputus. Dan ketika zikir telah sampai pada napas, maka seseorang telah memasuki makam yang sangat tinggi. Makam ketika hidup dan zikir menjadi satu kesatuan. Disinilah manusia mulai benar-benar hidup sebagai hamba, bukan sekadar pengucap kalimat suci. Ia hidup dalam cahaya, ia bernafas dengan ingatan, ia melangkah dengan bimbingan. Bab selanjutnya akan membawa kita menuju fase yang lebih dalam lagi. Fase ketika zikir dalam napas mulai membentuk syahwat ruhani, dorongan batin yang hanya mengarah kepada Allah semata. Bab 8. Ketika zikir melahirkan kerinduan ruhani yang tak terpadamkan. Ada satu titik dalam perjalanan batin ketika zikir tidak lagi sekadar menghadirkan ketenangan, tetapi membangkitkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah kerinduan ruhani yang membesar tanpa pernah padam. Para aulia menyebutnya syaukul ruh, yaitu rasa rindu yang muncul bukan dari pikiran atau perasaan, tetapi dari inti ruh seseorang. Pada tahap ini, zikir tidak hanya mengingatkan hamba kepada Tuhannya, melainkan menyalakan bara cinta yang terus menyala meski tanpa disulut. Seseorang akan merasakan dorongan lembut namun dalam, seolah hatinya ditarik oleh sebuah cahaya yang tidak terlihat. Ia merasakan kehausan, namun bukan haus terhadap dunia. Ia merasakan pencarian, namun bukan terhadap apa yang dapat disentuh oleh tangan. Yang ia cari adalah sumber dari setiap getaran zikir yang bergerak dalam napasnya. Kerinduan rohani ini tidak membuat seseorang gelisah, justru sebaliknya. Ia menciptakan ketenangan yang sangat halus, sebuah kedamaian yang lahir dari rasa ingin dekat, bukan dari rasa takut jauh. Dalam keadaan ini, seseorang merasakan bahwa ia tidak pernah cukup dalam berzikir. Bukan karena kurang, tetapi karena semakin berzikir, semakin besar kerinduannya. Para aulia menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang duduk di tepi samudra luas. Semakin ia memandang, semakin ia ingin menyelam.
Dan ketika ia menyelam, semakin ia ingin tenggelam lebih dalam. Hanya saja yang ia selami bukan laut dunia, tetapi laut rahasia ilahi yang tidak memiliki dasar. Setiap zikir terasa seperti desiran ombak yang mengundang hati untuk mendekat lebih jauh. Pada makam ini pula, seseorang mulai merasakan bahwa zikir telah berubah menjadi dorongan alami. Ia tidak memaksa dirinya untuk mengingat Allah, justru hatinya yang terus mendorong lisan dan napas untuk menyebutnya. Seperti burung yang merindukan langit, seperti angin yang selalu mencari ruang untuk bergerak, demikianlah ruh manusia ketika kerinduan itu telah bangkit. Ia tidak bisa berhenti, tidak karena aturan tetapi karena cinta. Inilah keadaan yang digambarkan para sufi sebagai api yang tidak membakar tetapi menghidupkan. Api yang membuat seseorang semakin lembut, semakin rendah hati, semakin sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang terpanggil untuk kembali kepada sumber segala kedamaian. Kerinduan rohani yang lahir dari zikir juga mengubah cara seseorang memandang dirinya. Ia mulai melihat betapa banyak karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Betapa sering Allah menjaga langkahnya, meski ia sering tersesat oleh keinginannya sendiri. Kesadaran ini tidak membuatnya sombong, tetapi justru semakin membuatnya tunduk. Karena ia merasa dicintai tanpa syarat, dijaga tanpa diminta, dan dipanggil tanpa pernah ia sadari sebelumnya. Dan dari rasa inilah lahir air mata yang tidak berasal dari kesedihan, tetapi dari haru. Air mata yang mengalir bukan karena dunia, tetapi karena merasakan sentuhan lembut dari yang maha halus di dalam hatinya sendiri. Bab ini membawa kita kepada pemahaman bahwa zikir bukan hanya menghubungkan hamba dengan Tuhannya, tetapi juga membangkitkan cinta yang menjadi bahan bakar perjalanan spiritual. Ketika cinta itu telah hidup, seseorang tidak lagi menempuh jalannya dengan rasa berat. Ia berjalan dengan ringan, seolah setiap langkah didorong oleh angin yang datang dari langit. Ia tidak lagi takut, tidak lagi ragu, tidak lagi mencari pegangan selain Allah. Dan saat kerinduan ruhani ini meluas dalam dirinya, ia pun bersiap memasuki makam berikutnya. Makam ketika zikir tidak hanya menggerakkan hati, tetapi mengubah keseluruhan takdir hidupnya dari dalam. Bab berikutnya akan menyingkap bagaimana cahaya zikir mulai mengubah arah hidup seseorang tanpa ia sadari. Bab 9, saat zikir mulai mengubah arah takdirmu dari dalam. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani ketika zikir tidak lagi hanya menetap di hati, tetapi mulai mengatur arah hidup seseorang. Pada titik ini, para aulia berkata bahwa zikir telah menjadi kudrah halus, kekuatan lembut yang menggerakkan takdir dari sisi dalam, bukan dari luar. Seseorang akan merasakan bahwa hidupnya mulai berjalan pada jalur yang berbeda. Lebih tenang, lebih terarah, lebih penuh tanda-tanda yang sebelumnya tidak ia pahami. Bukan karena ia memaksakan diri untuk berubah, tetapi karena zikir yang ia jaga mulai menata ulang jalur yang dilewati jiwanya. Jalan yang dulu penuh kebingungan perlahan menjadi jelas, seolah kabut yang selama ini menutupinya tiba-tiba tersingkir oleh hembusan cahaya. Perubahan takdir ini sering terjadi tanpa disadari. Seseorang mungkin tidak melihat peristiwa besar, tetapi ia mulai merasakan bahwa hatinya tidak lagi tertarik pada hal-hal yang menjauhkannya dari Allah. Ambisi yang dulu mengikatnya melemah, keinginan-keinginan yang tidak sejalan dengan cahaya mulai gugur dengan sendirinya. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan takut kehilangan, dan tidak lagi memaksakan sesuatu yang jelas-jelas bukan bagiannya. Para aulia mengajarkan bahwa ketika zikir telah masuk ke inti ruh, maka Allah sendiri yang akan menuntun hamba itu menuju jalan yang paling sesuai untuknya. Bukan melalui bisikan gaib, tetapi melalui perubahan rasa, perubahan arah, dan perubahan dorongan dari dalam dirinya. Kadang seseorang akan merasakan bahwa pintu-pintu yang selama ini sulit terbuka mendadak menjadi ringan. Rezeki yang dulu terasa berat menjadi lebih lancar. Persoalan yang dulu rumit menjadi mudah diselesaikan. Semua itu bukan keajaiban spontan, tetapi buah dari hati yang telah disucikan oleh zikir. Karena ketika hati telah selaras dengan kehendak Tuhan, maka jalan hidup pun ikut diselaraskan. Para aulia berkata, takdir berjalan melalui hati sebelum ia berjalan melalui dunia. Artinya ketika hati berubah, dunia pun ikut berubah. Ketika hati terang, maka urusan hidup akan diterangi. Dan ketika hati kembali kepada Allah,
maka kehidupan pun bergerak menuju keseimbangan yang selama ini dicari. Dalam proses ini, seseorang akan belajar mempercayai bimbingan ilahi lebih daripada perencanaannya sendiri. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal yang ia inginkan adalah kebaikan, dan tidak semua hal yang menjauh darinya adalah kerugian. Zikir membuatnya mampu membaca hikmah di balik segala sesuatu, bukan dengan logika semata, tetapi dengan pandangan batin yang telah dilunakkan oleh cahaya. Setiap kejadian terasa mengandung makna, setiap pertemuan membawa pelajaran, setiap kehilangan menyimpan rahmat tersembunyi. Dan dari sinilah lahir manusia yang hatinya lapang, karena ia percaya bahwa apapun yang datang darinya adalah bagian dari skenario Tuhan yang paling lembut. Bab ini mengingatkan bahwa zikir yang mendalam tidak hanya menenangkan batin, tetapi juga membentuk jalan hidup. Ketika seseorang terus menyebut nama Allah dengan hati yang jujur, maka ia sedang membangun ruang bagi cahaya untuk menggerakkan takdirnya. Dan ketika cahaya itu benar-benar turun, hidupnya mulai berubah tanpa ia sadari. Ia berjalan lebih yakin, ia merasa lebih dijaga, ia lebih sering memilih yang benar tanpa harus berdebat dengan dirinya sendiri. Zikir telah menjadi kompas, dan kompas itu selalu menunjuk ke arah yang sama. Jalan kembali kepada Allah. Bab berikutnya, bab terakhir, akan mengungkap bagaimana zikir yang terus hidup dalam diri akhirnya membentuk manusia menjadi insan nurani, makhluk yang hidup sepenuhnya dalam cahaya. Bab 10, ketika zikir mengubahmu menjadi insan cahaya. Ada satu puncak perjalanan yang hanya dapat diraih oleh mereka yang menjaga zikirnya hingga menjadi napas, kesadarannya hingga menjadi cahaya, dan hatinya hingga menjadi cermin yang bening. Puncak ketika manusia berubah perlahan menjadi insan nurani, manusia yang hidup dengan cahaya yang memancar dari dalam, bukan dari apapun yang melekat pada dunia. Pada tahap ini, zikir tidak lagi hanya menjadi amalan, bukan pula sekadar keadaan batin, tetapi telah menjelma menjadi identitas ruh seseorang. Ia tidak hanya berzikir, ia sendiri menjadi tempat zikir itu turun, tumbuh, dan memancar ke sekitarnya. Para aulia berkata bahwa pada makam ini, hati seseorang menjadi seperti lampu yang terus menyala. Bahkan ketika lisan tidak lagi mengucap apapun, cahaya itu memancar dalam sikap, dalam tatapan, dalam kesabaran, dalam kelembutan yang tidak dibuat-buat. Ketika seseorang telah mencapai makam ini, ia tidak lagi hidup dari dorongan keinginannya sendiri. Ia hidup dari dorongan cahaya yang mengalir lembut melalui batinnya. Setiap keputusan yang ia ambil lahir dari kejernihan, bukan dari reaksi. Setiap langkahnya seperti diarahkan oleh tangan halus yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Dunia mungkin tetap sama, tetapi cara ia menghadapinya berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi pertempuran batin yang melelahkan, tidak ada lagi keinginan untuk menunjukkan siapa dirinya, tidak ada lagi ketakutan kehilangan apapun. Ia telah menemukan pegangan yang tidak mungkin terlepas, zikir yang telah menyatu dengan jati dirinya. Dan dari pegangan inilah muncul keteguhan yang tidak keras tetapi lembut, seperti tanah subur yang menerima hujan tanpa menolak. Cahaya yang hidup dalam diri manusia seperti ini tidak pernah bersifat menyilaukan. Cahaya itu justru menenangkan, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa lebih ringan, lebih damai, lebih jujur kepada dirinya sendiri. Para aulia mengatakan bahwa cahaya ruhani tidak bekerja melalui kata-kata, tetapi melalui getaran. Getaran yang lahir dari hati yang bersih dan terhubung langsung dengan Allah akan menyentuh hati-hati lain tanpa perlu banyak berbicara. Inilah sebabnya mengapa para kekasih Allah seringkali diam, namun diamnya mampu menggerakkan ribuan jiwa. Mereka tidak mengajarkan Tuhan lewat retorika, tetapi lewat kehadiran. Dan kehadiran itulah yang menjadi bukti bahwa zikir mereka telah bertahta pada tempat tertinggi, diri mereka sendiri. Namun menjadi insan cahaya bukan berarti bebas dari ujian. Justru terkadang ujian datang lebih halus, lebih dalam, lebih menguji ketawakalan dan kefanaan diri. Perbedaannya adalah mereka menghadapi ujian tidak lagi dengan keluh kesah, tetapi dengan penerimaan yang lahir dari kedekatan. Mereka paham bahwa setiap yang datang adalah bentuk tarbiyah,
pendidikan ilahi yang dirancang untuk meninggikan makam mereka. Mereka berjalan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa yakin. Mereka tidak lagi mencari alasan karena mereka telah melihat hikmah, bahkan sebelum hikmah itu tampak jelas. Dalam setiap kejadian, mereka menemukan pintu untuk semakin dekat kepada Allah. Dan dari kedekatan itulah kebahagiaan batin yang sejati terus mengalir. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa seluruh perjalanan zikir, dari suara yang bergetar di lisan, dari hati yang melembut, dari napas yang menyebut, hingga kerinduan yang membakar, semuanya bermuara pada satu tujuan, menjadikan manusia sebagai cermin yang memantulkan cahaya Tuhannya. Ketika zikir telah sampai pada puncaknya, manusia tidak berubah menjadi sesuatu yang luar biasa di mata dunia, melainkan menjadi luar biasa di mata langit. Lembut, jernih, rendah hati, berjalan dengan cahaya yang tidak terlihat, namun dirasakan oleh siapapun yang bertemu dengannya. Inilah insan nurani, insan zikir, insan yang telah kembali kepada fitrahnya. Perjalanan ini tidak selesai pada bab 10. Perjalanan ini baru dimulai di dalam dirimu, dalam setiap napas yang mengingat, dalam setiap langkah yang mencari, dan dalam setiap cahaya yang perlahan bangkit dari rahasia hati. Semoga apa yang kamu dengar hari ini membuka pintu cahaya dalam dirimu. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan jika ada yang tersentuh oleh videomu. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya.